Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yang insyaallah kita akan membaca hadis yang kedua dari bab al-istiqamah, bab tentang keistiqomahan. Hadis yang kedua ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang tata cara atau tips dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar bisa istiqomah. Bagaimana caranya seorang hamba ini bisa beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu maknanya ini secara bahasa al-muraqabah, yakni al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Jadi menempatkan tujuan yang tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kurang. Artinya menempatkan sesuatu. Jadi ketika kita terjemahkan di sini, terjemahan yang ideal untuk perintah qaribu ini adalah tepatkanlah tujuan Anda. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula kurang. Wasaddidu, saddidu maknanya itu adalah as-shawab. As-sadat maknahu as-shawab, yang secara maknanya masih sama dengan qaribu, menepatkan tujuan dan menepatkan sasaran. Saddidu itu seperti ketika seorang yang memanah tepat sasarannya sesuai yang diinginkannya. Nah, qaribu wasaddidu ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita dalam menjalankan agama ini hendaknya menempatkan tujuan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kurang. Nah, dalam salah satu hadis atau di hadis yang lain, ada amal-amal soleh yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang sifatnya itu berlebihan, justru tidak menempatkan tujuan. Tujuan seorang hamba ini beramal soleh ini kan meraih ridha Allah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala ridha, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahalanya bagi hamba tersebut. Nah, ini yang kita inginkan. Nah, kita baca sampai akhir hadisnya sehingga kita dapat mengetahui tujuan dari kita taat dan bertakwa kepada Allah itu apa. Wa'lamu, maka Nabi mengatakan wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi, ketahuilah bahwasanya tidak, kalian semuanya itu tidak akan selamat. Kalian semua itu tidak akan selamat. Ahadun minkum, masing-masing dari kalian itu tidak akan selamat. Bi'amalihi, hanya dengan amal solehnya saja. Jadi bimujarradi amalihi duna rahmatin minallah, hanya sekedar beramal soleh, tetapi jika tidak dirahmati oleh Allah, maka dia tidak akan selamat. Nah, jadi amal soleh yang bagaimana yang dilakukan tanpa adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
amal-amal solehnya orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Jadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang munafik ini hatinya itu dia masih setia terhadap agama nenek moyangnya, penyembahan berhala. Tetapi karena kalah jumlah, maksudnya itu kaum muslimin ini jumlahnya lebih banyak di Madinah pada saat itu. Jadi setelah kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, belum semuanya masuk Islam, tetapi sebagian besar dari kabilah-kabilah yang ada di Madinah itu, anggota-anggota keluarga itu banyak masuk Islam dari suku Aus dan Khazraj. Karena berita tentang kedatangan Nabi terakhir itu sudah didengungkan oleh pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahib Yahudi yang berada di Madinah sejak waktu lama. Nah, orang-orang Yahudi ini tinggal di Madinah itu kan bermukim memang sejak lama. Mereka menginginkan agar Nabi akhir zaman itu lahir dari keturunan mereka, dari keturunan Bani Israel. Tapi ternyata Nabi yang Allah pilihkan itu tidak lagi dari Bani Israel. Ini yang menjadikan orang-orang Yahudi ini kecewa karena Nabi terakhir tidak dijadikan oleh Allah dari keturunan Bani Israel, melainkan dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, dari informasi Bani Israel di Madinah itulah orang-orang Yathrib yang nama dulu dari Madinah, jadi namanya setelah Nabi hijrah diubah menjadi Madinah, nama awalnya dulu Yathrib. Suku Aus dan Khazraj ini juga penasaran menantikan Nabi terakhir. Nah, ketika di musim haji ternyata 6 orang pemuda dari Ansor dari Madinah ini berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menyampaikan risalah kenabiannya. Maka 6 orang pemuda yang datang dari Yathrib melakukan ibadah haji di Mekah ini sebelumnya sudah mengetahui, oh berarti Anda Nabi yang diinformasikan oleh rabi-rabi Yahudi di wilayah kami di Yathrib. Maka 6 orang pemuda ini mengatakan satu sama lain, ayo segera kita baiat beriman kepada Nabi ini sebelum kedahuluan orang-orang Yahudi di Yathrib. Nah, berita kemunculan Nabi Muhammad ini yang ada di Mekah, yang mana pada umumnya orang-orang Yathrib kan belum banyak mengetahui. Kepulangannya 6 orang pemuda ini ke Madinah mengabarkan sehingga masuk Islam dalam jumlah banyak orang-orang Madinah. Nah, setelah Nabi hijrah, yang belum masuk Islam itu juga masih ada gitu loh. Nah, di antara yang tidak masuk Islam itu salah satu tokoh di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang semulanya orang-orang Madinah ini sudah bersepakat mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebagai pemimpin di Madinah setelah rekonsiliasi perdamaian antara Aus dan Khazraj di hari Mu'adz. Hari Mu'adz ini adalah hari pertempuran terakhir antara Aus dan Khazraj. Karena sudah memakan banyak korban jiwa, akhirnya masing-masing dari kedua belah pihak ini sepakat untuk mengakhiri pertikaian dalam waktu yang lama itu di hari Mu'adz tersebut. Nah, bersepakatlah untuk segera mengangkat pemimpin tunggal di antara mereka. Nah, di antara yang hendak diangkat menjadi pemimpin adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ketika Nabi hijrah, orang-orang Madinah ya lebih memilih Nabi sebagai pemimpin daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini salah satu yang menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak menerima Islam pada saat itu. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul serta pengikut-pengikutnya ini masih banyak yang belum masuk Islam sampai nanti tahun kedua Hijriyah, ketika melihat kaum muslimin menang dalam pertempuran Badar terhadap pasukannya Abu Jahal, pemimpin
banyak petinggi-petinggi dan pemimpin-pemimpin Quraisy wafat, gugur dalam pertempuran Badar tersebut, dan Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin di pertempuran Badar, sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ini memperhitungkan, wah, secara militer pengikutnya Nabi Muhammad ini punya kekuatan gitu kan. Jadi pertimbangannya kalau begitu masuk Islam saja. Akhirnya masuk Islam namun berpura-pura menyembunyikan kekufurannya. Nah, mereka melakukan amal soleh juga gitu loh. Sholat, ikut sholat bersama dengan Nabi. Tapi yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sudah ada panggilan sholat, mereka itu mendirikan sholat itu dengan rasa malas yang sangat. Qamu kusala. Kusala itu kaslan. Kaslan itu malas gitu. Penuh dengan rasa malas mereka. Yura'unan nas, hanya sekedar memperlihatkan kepada orang-orang kalau saya ini juga sholat gitu loh. Tetapi landasan keimanan dalam hati itu nggak ada, karena menyembunyikan kekufuran mereka. Ini orang-orang munafik pada saat itu di awal-awal hijrahnya Nabi SAW. Dan kemudian dalam hadis Zul Yadain ini juga pernah dikabarkan di antara sifat orang-orang munafik itu, setelah selesai sholat mereka segera keluar gitu loh. Ini di hadis Zul Yadain, ini hadis tentang sujud sahwi. Jadi ketika Rasulullah SAW suatu ketika itu pernah sholat zuhur atau asar hanya 2 rakaat, artinya kan kurang 2 lagi gitu. Nah, para sahabat setelah sholat ini nggak ada yang berani untuk menanyakan kepada Rasulullah perihal kenapa kok jadi 2 rakaat gitu. Nggak ada yang berani. Padahal di situ ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab di tengah-tengah sahabat, tapi semuanya diam. Maka satu sahabat yang namanya itu Zul Yadain dikenal dengan panggilan Zul Yadain wa fi yadihi tul gitu. Jadi Zul Yadain ini sebagian dari ulama menjelaskan gelar ini diberikan kepada orang yang dermawan gitu. Kan secara bahasa artinya pemilik 2 tangan, tapi masing-masing dari kita kan punya 2 tangan gitu. Tapi kedua tangan ini diungkapkan tangan yang panjang gitu. Zul Yadain wa fi yadihi tul, di tangannya itu ada kepanjangan, tangannya ini panjang. Nah, kalau dalam peribahasa masyarakat kita, panjang tangan itu sering mencuri. Nah, orang Arab beda. Panjang tangan itu suka berderma gitu. Itu Zul Yadain itu. Zul Yadain inilah yang memberanikan diri kepada Nabi untuk menanyakan, aqsaratis sholatu am nasita ya Rasulullah, apakah sholat ini memang sengaja dikosor, turun wahyu, teringkas sholat itu dari 4 menjadi 2 untuk sholat siang ini, sholat nahar, atau engkau memang sedang lupa wahai Rasulullah gitu kan. Nah, ini para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika Rasulullah sholat yang demikian ini kurang 2 rakaat, para sahabat ini selesai sholat masih menanti penjelasan hukum dari Nabi. Nah, dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menceritakan wa kharaja sur'anun nas. Sur'anun nas, orang-orang yang terburu-buru keluar dari masjid. Ini segera keluar dan di dalam hatinya itu hanya ada satu keyakinan, oh, sholat sudah diringkas. Nah, siapa mereka? Itulah orang-orang munafik gitu. Jadi ketika melihat sholatnya Nabi diringkas jadi 2, malah tambah senang gitu kan. Jadi tidak ada kemungkinan lain di dalam benak hatinya itu kecuali sudah diringkas nih sholat ini. Karena memang mengharapkan yang mudah-mudah saja di dalam agama ini. Tapi para sahabat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pada saat itu menunggu penjelasan dari Nabi. Menunggu penjelasan dari Nabi, kenapa kok jadi 2 rakaat ini? Ketika Nabi tidak menjelaskan, bertanyalah salah satu sahabat yaitu Zul Yadain, kata Rasulullah, saya tidak lupa dan sholat juga tidak diringkas.
Loh, kalau begitu memang benar engkau lupa, tapi engkau nggak sadar gitu loh. Dan Rasulullah tanya kepada sahabat yang lain, "Asadaqa Dzul Yadain?" Apakah Dzul Yadain benar dalam perkataannya? Qalu na'am, iya. Wahai Rasulullah, maka Rasulullah menambahkan lagi 2 rakaat. Beliau menambahkan lagi sholat 2 rakaat dan setelah itu sujud sahwi 2 kali setelah menambahkan 2 rakaat yang kurang. Ini juga menunjukkan, jadi hadis Dzul Yadain ini menunjukkan di antara ciri orang-orang munafik tadi ketika sholat dia malas melakukan amal soleh tapi formalitas saja. Begitu sudah selesai mereka segera beranjak, nggak betah lama-lama di masjid ini, nggak menikmati kekhusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nggak menikmati itu orang-orang munafik. Nah, dalam hal ini bukan berarti nanti ya kalau antum lihat sekarang selesai sholat ada orang langsung keluar terus dicap nih munafik, nggak boleh begitu. Nah, kalau di budaya masyarakat kita saat ini, terutama zuhur dan asar, ini kan boleh jadi mobilitas orang ini padat gitu loh. Rumahnya di sana, sholatnya di sini, kerjanya nanti di sana gitu. Jadi menyempatkan diri untuk mampir ke rumah ibadah Allah untuk sholat. Setelah sholat nanti langsung melanjutkan perjalanan ke tempat kerjanya, mungkin seperti itu. Boleh jadi ada yang demikian. Nah, sehingga kita tidak bisa menjadikan patokan, oh kalau selesai sholat langsung berangkat itu berarti sudah dipastikan munafik. Enggak. Tetapi dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara ciri mereka yang munafik salah satunya adalah itu. Karena kita melihat dari konteks kehidupan mereka sehari-hari, rumahnya dekat dengan masjid gitu kan, dan kesibukan yang lain ini tidak diburu dengan waktu gitu. Nah, jadi satu-satunya menjadikan mereka itu segera keluar dari masjid itu tidak lain karena mereka nggak senang untuk melakukan ibadah. Nah, jadi di sini ketika Nabi mengatakan tidak akan selamat masing-masing dari kalian itu hanya dengan amal solehnya saja, karena ada sebagian dari hamba Allah yang melakukan amal soleh tetapi hatinya itu tidak hadir, dia kosong, tidak ada nilai meskipun dia melakukan hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala kalamkan dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau dia mendirikan sholat, dia mendirikan dengan rasa malas. Nah, itu kan amal soleh juga, sehingga tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan menjadikan mereka tetap Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi meskipun melakukan amal soleh ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal solehnya. Nah, ini yang kita takutkan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita melakukan suatu amal soleh tetapi amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sunnah para nabi terdahulu, sunnatul anbiya, ini sunnahnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu meletakkan batu membangun Ka'bah itu kan beliau selalu mengucapkan taqabbal minna, taqabbal minna, taqabbal minna. Wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna, kata Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dan putranya Ismail itu meninggikan bangunan Ka'bah, beliau mengatakan taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, terimalah dari kami. Ini Nabi yang soleh. Keimanannya tentunya tidak sebagaimana keimanan manusia biasa. Ketika melakukan amal soleh senantiasa minta kepada Allah agar diterima amal solehnya. Maka sebagian masjid yang saya dapati tradisinya hari ini, ketika setelah selesai sholat biasanya imam mengatakan taqabbalallahu minkum. Ini suatu yang baik, karena ini sunnahnya Nabi Ibrahim terdahulu. Setiap melakukan amal soleh
itu mengucapkan taqabbal minna, ya Allah, Allahumma taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, atau taqabbalallahu minkum. Dan para sahabat ketika di hari Id, setelah selesai sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, para sahabat ini sunnah atau tradisi yang mereka lakukan mengucapkan taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh yang sudah kita lakukan. Jadi dalam hal ini mengucapkan taqabbalallahu minkum itu di setiap selesai melakukan amal soleh, minkum itu dari kalian, berarti kita mendoakan orang lain. Taqabbalallahu minkum, semoga Allah menerima amal soleh kalian gitu. Nah, kalau taqabbalallahu minna, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Nah, minna itu kami. Nah, yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbana taqabbal minna, ya Allah Tuhan kami, terimalah dari kami. Jadi minta kepada Allah untuk menerima amal soleh kita. Nah, ini ketika orang munafik melakukan amal soleh mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi mengatakan kalian itu tidak akan selamat hanya dengan amal solehnya saja gitu. Para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, Anda pun juga tidak wahai Rasulullah gitu. Rasulullah mengatakan qala wala ana, saya pun tidak. Jadi kalau dengan hanya amal soleh saja, Rasulullah SAW sekalipun itu tidak akan selamat gitu kan. Tapi yang menjadikan seseorang itu selamat sehingga dia masuk ke dalam surga itu apa? Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlihi. Hanya saja di sini kan Allah Subhanahu wa taala telah meliputi diriku. Taghammada yataghammadu itu albasa yulbisu. Albasa yulbisu itu meliputi, menutupi. Jadi Nabi Muhammad itu sudah ditutupi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tindak tanduknya itu tidaklah kecuali melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, maka dari hadis ini kita bisa ketahui bahwasanya seorang muslim yang melakukan amal soleh ini tidak lain karena taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah merahmati hambanya, Allah menuntun hamba tersebut untuk gemar beramal soleh. Karena Allah merahmati hambanya, Allah jadikan seorang hamba itu mudah untuk melakukan amal soleh yang mungkin saja dilihat oleh orang lain berat untuk melakukannya. Tapi ketika bisa dilakukan oleh seorang hamba, ini tidak lain karena Allah merahmatinya sehingga mudah sekali bagi hamba tersebut untuk melakukan amal soleh. Nah, sebagai contoh ini mungkin pernah saya sampaikan di majelis ini atau di majelis yang lain, di masjid yang lain. Di Masjid Nabawi itu setiap sore saya melihat orang yang kakinya itu ya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan fisik di kedua kakinya, sehingga ketika ia berjalan itu harus ditopang 2 tongkat, kanan kiri gitu. Dan jalannya itu membutuhkan waktu yang lama karena kakinya itu terlihat lemah. Saya lihat kakinya itu terlihat lemah, itu dua-duanya gitu. Jadi pindahkan tongkat satu, baru nanti kakinya geser lagi kan. Itu ketika saya masih kuliah dahulu di Madinah antara periode tahun 2008 sampai 2012 gitu. Nah, setiap sore kami ketika berkunjung ke Masjid Nabawi itu kan memang ada fasilitas dari kampus memberikan bis gratis dari kampus mengantar mahasiswa itu untuk ke Masjid Nabawi. Selain hanya beribadah di sana, karena di Masjid Nabawi itu ada fasilitas untuk belajar juga gitu. Pengajian-pengajian seperti ini di Masjid Nabawi itu banyak.
mahasiswa ini yang mungkin hendak melengkapi ilmu di selain yang didapat dari bangku kuliah, bisa menghadiri pelajaran-pelajaran majelis ilmu yang ada di Masjid Nabawi. Jadi demikian. Misal kalau di kampus itu kuliahnya fakultas syariah yang dipelajari ilmu fikih, kemudian hendak memperdalam hadis, di Masjid Nabawi ada pengajian Syekh Abdul Muhsin Al-Badr itu menyampaikan pelajaran hadis. Jadi bisa melengkapi kekurangan di bangku kuliah di Masjid Nabawi. Nah, ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus dulu kepada mahasiswanya. Jadi ada bis yang antar gratis. Nah, ketika kami turun dari bis ini sore hari menjelang maghrib, selalu saya lihat orang tersebut ada gitu loh di pelataran masjid itu menuju masuk ke Masjid Nabawi dengan langkah yang perlahan, lambat gitu, tetapi selalu saya lihat ini tiap hari, dan saya belum pernah mendapati beliau absen gitu loh. Artinya saya melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada orang tersebut untuk senantiasa berada di Masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan keterbatasan fisiknya itu gitu loh. Dengan keterbatasan fisiknya itu, dia datang terus ke Masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di satu sisi mungkin waliyadzubillah ya, kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita ada mungkin yang bertetangga dengan masjid, untuk melangkahkan kaki ke masjid saja mungkin bisa dihitung jari, atau bahkan nggak pernah sama sekali, padahal rumahnya di samping masjid, dan orangnya sehat, kakinya masih bisa digunakan untuk berjalan, tiap pagi mungkin masih bisa jogging gitu. Tapi melangkahkan kaki ke masjid enggak gitu loh. Nah, yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala belum merahmatinya gitu. Nah, sebabnya apa? Allah taala alam, kita enggak mengetahui. Kenapa kok Allah enggak merahmatinya? Jadi ada kalanya Allah Subhanahu wa taala senang dengan hambanya itu dengan satu perbuatan kecil, Allah senang, kemudian Allah anugerahkan amal-amal soleh yang melimpah kepada orang tersebut, atau bahkan langsung Allah berikan surga. Di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi hendak pergi ke pertempuran Uhud, ada yang hendak ikut bergabung dengan pasukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi tanyakan, "Atasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah?" Apakah Anda bersaksi tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah gitu. Qala na'am, ya. Ya, saya bersaksi tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan engkau adalah utusan Allah. Ikut bertempur, mati. Gugur. Belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah haji, Allah berikan itu. Masuk surga. Amalnya sedikit, ucapan kalimat syahadat saja Allah masukkan surga. Nabi kabarkan apa? Amila biqalilin wa ujira bikathirin. Mengamalkan yang sedikit tapi kemudian diganjar dengan ganjaran yang banyak. Oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikabarkan demikian keutamaan orang yang tadi ikut bertempur dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, belum pernah melakukan apapun tapi Allah takdirkan dia gugur di situ. Allah Subhanahu wa taala langsung berikan hadiah. Artinya Allah udah senang nih sama apa? Sama hamba tersebut. Allah rahmat dengan hamba tersebut. Nah, di sisi yang lain, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah dan sampai di Marriz Zuhran, sebagian dari kaum muslimin pada saat itu merasakan kepayahan karena Fathu Makkah ini terjadi di bulan Ramadan, sehingga keberangkatannya dari Madinah ini dalam keadaan berpuasa menjelang masuk ke kota Mekah itu di sore hari. Padahal sebentar lagi kalau mau nunggu itu beduk maghrib, tapi di Arab sana nggak ada beduknya, beduk di Indonesia saja. Artinya sudah mau masuk waktu untuk berbuka puasa itu sebentar lagi gitu loh.
Kalau tinggal ditunggu saja mungkin masih bisa, tapi Nabi SAW pada saat itu menunjukkan di hadapan para sahabat, farafa'al qadha, Rasulullah mengangkat gelas menunjukkan untuk minum, dan beliau membatalkan puasanya pada saat itu. Ketika Rasulullah membatalkan, fa ukhbira, dan dikabarkan sebagian sahabat masih ada yang melanjutkan puasanya. Jadi sebagian besar sudah membatalkan puasa, tapi ada yang masih melanjutkan puasanya. Justru Nabi mengatakan ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu bermaksiat, mereka bermaksiat. Padahal puasa kan amal soleh gitu. Tapi amal solehnya tidak dianggap, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan orang tersebut selamat gitu kan. La yanju. Jadi hanya dengan amal soleh saja itu belum tentu untuk menjadikan seseorang selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang menjadikan seorang itu selamat dari azab Allah dan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana di mana di sini Nabi mengatakan illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlihi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memang telah meliputi diriku itu dengan rahmat dan keutamaan darinya sehingga aku beramal soleh. Jadi amal-amal soleh yang dilakukan hamba yang diterima oleh Allah itu atas dasar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya sehingga hamba tersebut cenderung senang untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, kemudian di hadis yang lain Nabi SAW juga pernah menyampaikan idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempekerjakannya, kata Nabi. Qalu kaifa sta'malahu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana Allah mempekerjakan hamba tersebut? Nah, maka Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik. Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah akan memberikan taufik bagi hamba tersebut untuk beramal soleh sebelum wafatnya. Dia disibukkan untuk melakukan amal soleh itu sebelum wafatnya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita melihat sebagian dari hamba Allah yang dulu pernah berbuat kejahatan, bandar narkoba gitu. Tapi di penghujung hayatnya Allah anugerahkan taubat, dan kemudian pertaubatannya itu menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan sholat 5 waktu di akhir hayatnya sampai kemudian eksekusi mati. Itu tandanya Allah senang dengan hamba tersebut, meskipun masa lalunya dia pernah melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang mungkar, tapi Allah Subhanahu wa taala rahmati dia dengan memberikan hadiah di akhir hayatnya itu melakukan amal soleh sehingga Allah terima pertaubatannya. Nah, di hadis yang sahih Nabi kita Muhammad SAW juga pernah menyampaikan bahwasanya seorang wanita yang profesinya itu menjajakan dirinya, atau wanita pelacur gitu, karena memberikan minum anjing yang kehausan, dakhalatil jannah, masuk surga. Dia masuk surga gara-gara memberikan anjing minum yang kehausan. Artinya itu amal yang kecil, tapi Allah senang. Ketika Allah senang, Allah ridho, hapus dosanya, kemudian Allah anugerahkan pertaubatan bagi hamba tersebut, dan kemudian hambanya dimasukkan ke dalam surga. Allah rahmati dia. Di satu sisi ada seorang wanita yang dia masuk surga karena menyiksa hewan, menyiksa kucing, dakhalatil
dakhalat imra'atun annara lihirrin habasatha. Seorang wanita itu ada yang masuk neraka gara-gara memenjarakan, mengurung kucing. La hiya at'amatha, tidak dia memberikan makan bagi kucing tersebut, wala tada'aha ta'kulu al-hasyarat, tidak pula dia biarkan bebas sehingga kucing tersebut bisa makan hewan-hewan kecil lain yang berada di luar. Artinya kalau dikurung nggak dikasih makan, hendaknya dibebaskan biar dia cari makan sendiri gitu loh. La hiya at'amatha wa la tada'aha ta'kulu al-hasyarat, tidak dibiarkan untuk bebas untuk memakan hewan-hewan kecil yang lain. Ini menjadikan orang tersebut dia masuk ke dalam neraka. Nah, pelajaran dari dua hal ini gitu, sehingga dua hal ini yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hayat seseorang itu Allah hadiahkan pertaubatan dan Allah hadiahkan amal soleh sehingga ditutup dengan husnul khotimah. Ini diantaranya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah adalah merahmati makhluk Allah yang lain. Ini di dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya juga. Ini dikenal dengan haditsur rahmah al-musalsal bil awwaliyah, hadis rahmat yang musalsal bil awwaliyah, karena perawi-perawi hadis ini mengatakan ini adalah hadis pertama yang aku dengar dari guruku. Ini hadis pertama yang aku dengar dari guruku. Apa bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang merahmati, ar-rahimun, yang menyayangi gitu, yarhamuhumullah, Allah juga akan merahmati dirinya, merahmati para penyayang itu. Orang yang dia rahmat, Allah juga akan rahmat terhadap dirinya. Maka Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapapun yang ada di muka bumi ini, maka akan merahmati kalian siapa yang ada di langit. Yarhamukum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah sebanyak-banyaknya orang di muka bumi ini, sebanyak-banyaknya makhluk di muka bumi ini, sayangi mereka, maka nanti yang di langit akan merahmati engkau. Nah, ini ketika Allah Subhanahu wa taala sudah rahmat, ini tadi yang menyebabkan hamba itu selamat dan dia masuk surga, bukan hanya sekedar sebatas amal solehnya saja. Nah, maka di dalam doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mesti permintaannya itu yang banyak, Allahumma gfirli warhamni, ampunilah aku, rahmatilah aku. Jadi rahmat itu kita minta sama Allah, ampunan itu kita minta sama Allah, rahmat itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Di duduk antar dua sujud, doanya kan Rabbi gfirli warhamni, minta ampunan dan kemudian minta rahmat. Kemudian di hadis yang lain Nabi mengabarkan ketika seorang hamba itu masuk ke dalam masjid seperti ini, mazalatil malaikatu tastaghfiru lahu. Taqul, para malaikat itu memintakan ampun kepada Allah dengan mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah hamba tersebut dan rahmatilah hamba tersebut. Ini ketika seorang muslim itu masuk ke masjid dan masih berada di dalam masjid sampai nanti dia keluar. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu keutamaan menghadiri majelis ilmu dan tempatnya itu di masjid. Jadi meskipun jamaah sekalian ini tidak memahami apa yang disampaikan misalnya dari ilmu yang disampaikan di majelis ilmu manapun itu, ketika itu diselenggarakan di masjid, nanti ustadz siapa antum hadiri di masjid yang lain, mungkin selain masjid ini, di jadwal-jadwal pengajian yang lain, duduk gitu, mendengar kajian penyampaian ilmu agama ini. Oh, yang ini nggak paham, ini nggak paham.
itu bukannya tidak ada keutamaan, tetap ada keutamaan karena malaikat mendoakan masih, meskipun tidak paham pelajaran. Kalau nanti disampaikan, oh saya paham pelajaran, kemudian diamalkan, maka pahalanya lebih besar lagi gitu kan. Jadi tidak ada tidak ada alasan untuk tidak menghadiri majelis ilmu yang ada di masjid gitu. Oh saya nggak paham nih, pembahasannya tinggi sekali ini. Tapi tetap hadir karena langkahnya itu saja itu malaikat sudah menghamparkan sayap gitu kan, sebagai penanda malaikat ridho, senang dengan apa yang dilakukan para penuntut ilmu. Sampai di masjid ini malaikat memintakan ampun bagi mereka yang ada di masjid ini, mau nanti i'tikaf di masjid, kalau tidak ada pengajian majelis ilmu di masjid, i'tikaf baca Al-Quran, itu para malaikat mendoakan yang ada di masjid ini. Nah ini semuanya menunjukkan apa, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita masuk surga itu yang utama adalah rahmat Allah, sehingga ketika Allah merahmati hambanya, hamba tersebut itu akan disibukkan dengan amal soleh. Jadi bukan semata-mata amal solehnya itu yang menjadikan hamba tersebut itu selamat dan dia masuk surga, tapi karena rahmat Allah lah seorang hamba ini dia beramal soleh dan dia khusyuk dalam amal solehnya itu, dia beriman kepada Allah, dan itu yang menjadi sebab hamba tersebut itu masuk ke dalam surga Allah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba yang diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jal, sehingga kita disibukkan nanti dengan amal-amal yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari amal-amal perbuatan yang menjadikan Allah marah kepada kita. Kita berlindung dari amal-amal perbuatan yang menjadikan Allah marah, dan kita minta agar Allah nanti menyibukkan kita kepada amal-amal yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.